Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My gengs, my bro, ketemu lagi dengan gua Uca Limau, cowok kece pertama yang tercipta dengan cita rasa Indonesia asli, tanpa pemanis buatan dan setia hingga tetes terakhir. Kasihku, I love you. Sayangku, I miss you. Jangan lupa ya, di like, komen, dan di subscribe. Hai deh. Seperti biasa, siang-siang gini enakan kita minum. Nah kebetulan kita ke tempat ini nih, yang bikin ginian. Nah jadi gue kalau ke kantor, dibilang ya hampir setiap kali ke kantor pasti gue minum ini. Yuk kita langsung aja kita lihat. Namanya Ketika. Pesennya di mana? Di sini ya? Lewat. Pesen dong saya. Boleh mas. Apa? Milo. Milo satu. Satu. Minum nggak lo? Ntar bagus. Ngirit satu Milo. Ya. Tungguin di sana ya. Oke. Nah, my gengs, my bro. Jadi di tempat ini nih, kenapa gue seneng? Karena kan kebetulan kan gue suka minuman coklat ya gitu. Berhubung sama juga dengan kulit gue yang eksotis lah gitu. Oh, no. Seleranya pas dengan lidah gua, karena gua tuh orangnya bukan tipikal orang yang suka dengan makanan-makanan baru, enggak. Jadi misalkan, oh ini udah enak nih, udah ini gitu. Nah ini kebetulan dia punya rasa coklat itu pas dengan selera gua. Jadi makanya kalau kesini masannya itu, nggak mau mesen yang lain, yang mau aja. Cuman takutnya ntar begitu nyoba nggak terlalu selera, saya nggak habis. Kalau yang gua pesen itu Milo tuh pasti habis. Nah kita tunggu, oh iya sekalian. Dari kali aja kita nanya-nanya dulu dah. Duduk deh. Kita nunggu dibikinin. Udah jadi tuh kayaknya tuh. Silakan, makasih. Milonya. Mak sini nih kebetulan. Biasanya nih kita kalau beli nih kita ngambil waiting list di situ. Cuman sekarang diantar alhamdulillah. Jadi kita nggak usah narik-narik lagi, langsung aja kita di sini. Bang ngobrol-ngobrol sebentar boleh nggak? Boleh. Dengan Mbak siapa namanya? Tika. Mbak Tika owner ini ya, Ketika ini ya? Ah betul. Nah, kenapa namanya Ketika? Apa sesuai dengan namanya? Itu dulu tuh. Ada silsilahnya. Oh, ada ceritanya? Ada ceritanya. Oh, boleh. Jadi, cerita dulu deh, kenapa namanya Ketika? Kan dulu sempat mau buka ini tuh bingung kan mau namanya apa nih, kayak kalau yang lain kan udah biasa gitu. Jadi ada teman yang ngasih inspirasi banget. Kenapa namanya tuh nggak doa gitu loh, maksudnya ketika itu ke-nya itu nama anak-anak. Kevin, Kenzo. Itu kan nggak doa semua tuh nama doanya kan. T-nya itu produknya apa sih yang pengen kita jualin, kayak misalnya kan salah satu brand yang paling ini kan Thai tea. Oh, tea ya, teh ya berarti ya. Terus kalau K-nya diambil nama saya sama suami, Kartika Ardi. Jadi Ketika gitu. Jadi Ketika itu adalah gabungan dari yang satu doa, satu lagi nama produknya, produk yang in lah ya gitu sih ya. Dan K endingnya itu adalah nama Mbak dan juga nama suaminya. Ya, betul. Dari tahun berapa nih Mbak buka usaha Ketika gini? Dari awal tahun 2019. Berarti baru setahun lebih lah ya? Setahun setengah ya? Nah, lokasinya kenapa Mbak pilih di pinggir jalan dan di sini? Apa alasannya karena apa? Salah satunya ini punya nenek soto. Oh ini, oke. Punya nenek. Karena kan kalau mau mulai nyewa tempat itu kan terlalu mahal ya, kalau biasanya lumayan ngirit gitu loh. Kita cuma bayarin listrik. Nah, ini tempat ini nih mau apa namanya kalau kata di terminal apa namanya? Iya, kontainer.
Ini udah ada dari sini atau memang Mbak ambil sendiri atau memang udah ada dari sini? Custom. Oh, custom. Karena kan emang space-nya kan dikit banget ya. Jadi harus di custom gitu. Ada vendornya lagi. Ada vendornya lagi? Ada. Nah, 2019 awal mulai usaha. Saat mulai usaha ada nggak target jangka pendek atau jangka panjangnya? Misalkan target jangka pendeknya nih dari segi, kita kan bicara dari segi awal modal dulu lah ya. Betul. Modal awal bagaimanapun juga Mbak meminimalisir modal awal dengan cara memanfaatkan ruang yang ada, Betul. ya kan? Tapi untuk bahan-bahan segala macam alat pasti kan ada modal awal dong. Ya. Nah, dari 2019 itu berapa lama yang dibutuhkan waktunya untuk bisa minimal balik modal yang awal Mbak keluarkan itu? Berapa bulan kira-kira? Kalau balik modal sih, kalau dihitung dari awal Iya, ya, dari awal. kurang lebih 8 bulan sih. Berarti sekitar di akhir 2019 dong? Ya. Ya mendekati akhir 2019 lah ya. Betul. Udah mulai baru balik modal Baru tuh. balik modal. Mulai baru balik modal dengan penjualan ini berapa sehari? Dapat berapa? Kita bicara berapa gelas lah ya? Berapa gelas? Sehari itu kurang lebih 100 cup sih. Oh ya, cup, 100 cup. Satu hari laku 100 cup. Penjualannya daily dari hari apa sampai hari apa? Senin, Dari Jumat? Senin sampai Sabtu, minggu libur. Oke. Kita bicara rata-rata ya. Satu hari 100. Seminggu Mbak dagang 6 kali berarti sekitar 600, taruhlah 500 kita bicaranya. Itu baru balik modal di 8 bulan. 8 bulan. Berarti untuk usaha seperti ini lumayan juga dong ya? Lumayan. Tapi kan karena kenapa dibilang 8 bulan itu orang pertama ya dapetnya seberapa sih paling? Saya pertamanya itu laku itu cuma 20 cup. 3 bulan pertama. 3 bulan pertama belum, ekspektasinya belum sesuai dengan harapan kita ya. Belum. Tapi waktu awal buat targetnya itu berapa? Kan kita pasti ada nih. Pokoknya target gua nih misalkan nih kita harus bisa menjual ini misalkan 50 cup nih. Targetnya berapa saat? Iya, sehari 50 Ya, cup. targetnya 50. Target 50. Ternyata miss jadi 30 ya. Miss 20 sampai 30 3 bulan pertama. Di 3 bulan pertama. Berarti mulai bulan keempat udah mulai grafiknya udah mulai naik tuh. Di atas 50 langsung. 50 tuh. Dari bulan puasa tuh. Bulan Nah. puasa naik. Untuk pembelinya sendiri dari mana aja, Mbak? Karena kan kalau saya ngelihat nih, ini kan pinggir jalan raya ya. Dibilang perkantoran pun kalau saya lihat dari bangunannya pun nggak terlalu banyak. Kita lihat dari segi pasar pun nggak ada pasar di sini. Paling orang hanya lalu lalang. Nah, Mbak bisa menjual ketika itu mulai stabil, mulai settle di angka 50 sampai 100 cup sehari, itu pembelinya dari mana aja? Rata-rata sih sebagian dari kantor ya, kebanyakan kantor perumahan sini juga. Oh, gitu? penduduknya. Anak-anak biasa. Jadi ada kantor juga di sini ternyata ya? Banyak kantor di sini. Jadi setelah jalan 4, 5, 6, 7, 8 bulan itu bisa stabil karena dibeli. Jadi bisa dibilang gini, saat Mbak buka pertama kali memang udah ada target tuh. Target saya orang kantor, orang ini apa, buka dulu aja deh, pembelinya siapa, apa Kalau gimana? dulu sih kan nggak ngeliat gambaran ya. Ya, belum ada gambaran. Belum ada gambaran karena ya udah orang pasti belinya lalu lalang lewat, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi apa yang kita kira gitu. Ya, yang 20 cup itu. Ya gitu, karena orang lalu lalang ya udah gue kan nggak kenal lu gitu. Kayak misal kayak brand-brand lain lah yang udah itu enggak yang ini aja ini brand baru kayaknya rasanya nggak gitu. Karena kita ngomongin lidah, kalau lidah itu Betul. susah. Itu my gengs my bro. Gue pribadi aja itu dia kekurangan ya. Kalau ada orang ngajak makan, Cak makannya ke sono. Misalkan pilih gado-gado apa salad, enakan salad. Lidah gue biasa gado-gado gitu. Memang benar. Makanan itu kalau udah selera nggak bisa dibohongin ya. Betul. Apalagi kita bicara soal brand. Ya. Rata-rata kan orang pasti nyari brand ya. Betul. Nah, saingan ini ada nggak di sekitar sini yang mempunyai produk minuman yang sama dengan ini? Banyak sekarang. Ada? Ya sekarang kayak jamur. Banyak banget mas. Berarti saat awal-awal itu mungkin salah satu yang membuat penjualannya itu tidak sesuai target mungkin karena banyaknya juga saingan kali ya? Enggak juga? Kalau awal-awal sih kita belum terlalu branding aja sih, belum diketahuin orang, belum diketahuin orang banget gitu brand apa. Tapi lama-lama mungkin mereka penasaran, banyak yang beli bawa tentengan gitu ya. Oh tuh apa sih baru tuh mulai dari situ. Terus bulan puasa banyak orang pengen yang seger-seger Tuh, gitu. bulan puasa tuh paling enak buka dengan ginian ya. Ya. Terus
Terus Nah. banyak banget brand-brand yang lain tuh nawarin harga murah. Misalnya dia beli Milo gitu, dia cuma nawarin tuh di bawah harga kita gitu. Oke. Banyak banget gitu. Oh, banyak yang kayak gitu juga. Karena sekarang masyarakat itu pengennya gelas gede, Murah. harga murah. Tapi memang gini, kalau kita bicara test case ya, tes kasus ya, dari 10 orang pasti sama. Pengennya yang mana? Misalkan harga satu dengan harga misalkan 10, 1,7, gelas sama, isi sama, pilih mana? Pasti orang yang 7 dong. Gitu. Padahal kan kalau saya pribadi ya, beda sedikit nggak apa-apa, tapi memang rasa kan kita nggak bisa bohong. 7 kalau memang kayak saya nih, ini es Milo. Ternyata es Milonya cuman ada di 1 menit pertama diminum manis, setelah itu hambar ya buat apa? Gitu. Oke, jadi 8 bulan pertama baru nyampe, baru bisa balik modal lah ya. Nah, 2019 berarti mulai habis 8 bulan itu mulailah keuntungan. Kita bicara profit ya, keuntungan udah mulai ada lah ya. Setelah masuk awal 2020, atau apalagi kita ada pandemi nih, itu bagaimana tuh perasaannya tuh? Apakah balik lagi ke awal ketika mulai cuma laku 20 cup atau lebih jatuh lagi apa gimana? Menangis. Nah, coba dijelasin menangisnya gimana nih? Berarti kan lebih parah dari 20 cup dong nih. Kenapa bisa menangis? Karena di saat kita sudah mulai stabil, kita udah bisa nyewa, udah bisa gaji karyawan 2 Oh, ini? gitu Ya, ya. ya. Terus juga pendapatan juga udah stabil, kita ya stabil lah, dikatakan stabil, ada lah profitnya Ada. gitu. Begitu mulai masuk Februari, Maret, pokoknya semenjak PSBB langsung drop. Maret tuh ya, Maret. Parah. Kalau misalnya persentase dari 100%, biasanya kita 100% gitu, keuntungannya ini cuma 20%. Berarti omset sebelum dan saat sedang corona jauh beda tuh Mbak ya? Jauh beda sih drastis. Pasti semua juga ngalamin sih ya. Nah, kalau Mbak mengakilinya gimana? Karena kan gini, maksudnya gini, kan karyawan ada 2, iya dong. Terus pengeluaran listrik, walaupun nggak terlalu besar, cuma kan harus ada yang dikeluarkan. Sementara penghasilan nggak sesuai. Nah, cara Mbak mengakalinya gimana? Apakah mungkin masih ada sisa tabungan yang saat profit kemarin atau gimana? Pasti kan nggak mungkin dong kalau memang tiba-tiba ngedrop, sementara karyawan kita masih tetap 2. Gimana Mbak? Kalau saya sama suami sih mindsetnya, mereka juga pekerja Betul. dari kampung lah istilahnya gitu loh. Kalau misalnya kita juga terdampak tapi kita masih bisa mengatasinya itu, kalau bisa jangan sampai kita mengeluarkan lah. Oh, jangan sampai kita berhentikan Karena mereka. kasihan gitu loh. Jadi ya udahlah, pakai. Berarti ada siasat tersendiri Ya, dong. betul. Masih tetap diputar balik profitnya segala macam. Oke. Jadi untuk ngakalinnya ada siasat tersendiri. Yang penting gimana caranya agar pekerjanya itu nggak dikurangi, ya istilahnya nggak dipecat atau nggak PHK lah ya. Oke. Nah, kalau ini kan saya pribadi nih ya, kan udah bukan sekali 2 kali minum ini. Ini enak nih, ini bener enak. Bahan-bahan yang dipakai kualitasnya seperti apa Mbak? Bener-bener Mbak jaga. Dalam artian gini, kan banyak juga orang yang cuma ngejual rasa manis ya, sementara ini kan coklat nih gitu loh. Ini manis, bukan manis biasa tapi manis coklatnya berasa. Kalau Mbak sendiri gimana? Bener-bener menjaga kualitas gitu? Ya, saya nggak mau ngurangin harga, dalam istilah saya mau meningkatin kualitasnya gitu. Kualitasnya dulu ya? Dengan harga yang saya tawarkan segini, kualitasnya tuh ada beda dari yang lain. Bukan cuma sekedar es, air, dan manis gula Dan aja pemanis gitu. lah gitu. Berarti intinya begini, kayak gua harganya segini nih, harga segini, ini yang gua tawarin. Lo nyobain dah, sesuai nggak? Ayo seperti itu ya. Kalau saya lihat kan juga lumayan banyak nih Mbak ya. Walaupun kayak sekarang nih, akhir-akhir ini kan banyak nih, saya sering kesini nih. Udah pernah ada yang nawarin kerjasama belum Mbak, franchise gitu? Banyak sih, banyak banget yang pengen, Mbak, ayo dong Mbak, franchise gitu, ayo dong gitu, atau buka di mana deh Mbak. Saya sih sama suami kalau untuk franchise belum dulu. Nah, ini kenapa belum dulu? Karena- Padahal kan tawaran itu kalau udah tawaran berarti orang mengakui dong gitu, enak loh. Betul sih, banyak banget. Pertama karena kita harus apa sih, kualitasnya benar-benar harus dijaga dulu. Kan kita nggak tahu antara kualitas cabang sini, cabang sana gitu. Takut masih Betul. belum bisa terkontrol. Betul. Takutnya yang Mbak jual di sini rasanya nggak sesuai dengan franchise yang mereka jual di sana. Dan harga hak cipta itu kan nggak murah ya. Oke. Iya. Kan? Ini nih, ketika itu ya. Iya, Berarti mereka nggak beli, sebenarnya mereka nggak beli nama ketika ya, dong. branding. Ya, gue beli nama ketika, gue jual ketika. Oh, jadi karena belum mau itu, karena memang masih ingin meningkatkan kualitas diri lah, seperti itulah ya.
Dan lagi pula kan kalau franchise gitu, kalau sama sembarangan orang juga kan kita mesti jaga-jaga kan, Mak? Betul, kalau yang nggak kenal banget ya bukannya kita nggak percaya ya Mas ya untuk bisnis gitu, tapi nanti dulu. Tapi bener loh, Mak, My Gengs Marble gini. Kalau gue ditawarin nih, mau ke franchise gue nggak kenal. Kalau kita bicara finansial mungkin mau lah, dia berani bayar mahal. Cuman kita pikir jangka panjang. Kalau ternyata misalkan niat dia jelek, kualitas dia nggak sama, yang jelek kan bukan dia, tapi kan nama brand yang kita beli, bener dong, Mak? Betul. Jadi untuk franchise itu ternyata memang butuh pertimbangan yang banyak, Mbak ya. Nah, harapan ke depannya nih, kira-kira apa nih harapan ke depannya? Dalam kondisi yang kayak gini, terus untuk Mbak pribadi, jual ini, harapan ke depannya apa? Apakah bisa punya cabang sendiri? Pengen punya buka cabang lagi di lain, tapi saya yang maintain sendiri gitu, bukan franchise gitu. Bukan franchise. Jadi kan bisa memaintain saya lagi, lebih terkontrol lah. Dan kita juga bisa istilahnya apa yang kita jual di sini bisa sama dengan apa yang dijual di sana kan, karena kan di satu tangan kan ya. Betul. Coronanya ngarepin hilang nggak, Mbak? Kayaknya pengaruh banget itu dari 100 ke 20 ya kan. Ya pengen cepat berakhir juga sih corona, karena bukan dari UMKM, ibaratnya kan UMKM kan. Iya, ini UMKM betul. Ini termasuk UMKM. Ya karena terdampaknya banget semua orang gitu. Ya dari pemerintahnya sih, Mas. Nah, harapannya apa? Nah, ini itu benar. Ini penjual dan juga warga loh. Betul, ada haknya. Betul. Betul. Jadi ya kalau misalnya untuk PSBB, bukannya saya tidak Mematuhi. kita tidak mematuhi gitu. Kita mencari duit di sini sehari-hari ya dari sini gitu loh, Mas. Kalau misalnya PSBB terus daya masyarakat untuk pembelinya itu kan kurang. Ya, daya belinya menurun ya. Daya belinya menurun banget. Jadi maksud saya tuh jangan cuma PSBB yang diperpanjang, angka di TV yang ditingkatkan, tapi wilayahnya Jakarta, misalnya Jakarta itu kan lebar ya, Ya. punya teman kanak-kanak yang betul. itu, jadi dikasih tahu gitu loh. Wilayah mana aja gitu ya yang memang masih dalam zona tidak Ya, aman. supaya kita yang saya nggak tahu yang Pondok Pinang ini terkena zona apa, tapi kasihan untuk yang sekeliling sini, benar-benar kayak cuma lalu-lalang aja udah, mereka nggak mau mampir. Oke. Jadi harapannya sama dengan yang udah narasumber yang udah kita wawancara sebelumnya, corona cepat hilang, keadaan kembali normal, dan ya itu benar harapan dia, mungkin termasuk harapan gue juga tuh, My Gengs, dalam artian paling tidak kita bisa tahu peta mana aja yang memang masih zona yang kurang nyaman, ya nggak bagus atau belum hijau. Karena bagaimanapun juga yang paling berasa itu tukang dagang. Kita bisa tukang dagang ya. Gimana mungkin dia mau dagang kalau memang dalam 2 hari aja nggak ada yang beli? Dan bagaimana mungkin juga kita mau beli kalau di kerjaan kita diberhentiin kan gitu. Ini kan sebenarnya mata rantai, Mbak ya. Oh itu jadi My Gengs. Ya kita juga berdoa ya semoga situasinya ini kan udah mulai enak nih ya. Udah mulai enak, PSBB udah mulai longgar. Kita berdoa semoga untuk di bulan-bulan, di hari-hari berikutnya normal lagi, minimal menuju normal, bisa ramai lagi, baik itu dari Mbak sebagai penjual, kita juga ya dari istilahnya dari YouTube kita bisa nyari konten kemana-mana, terus dari teman-teman yang lain. Ya semoga lah corona cepat hilang. Oke, My Gengs, My Bro, itulah perbincangan kita dengan Mbak Tika, salah satu owner dan juga CEO ya kalau bahasa Inggris ya, CEO dari Ketika gitu, yang ada di daerah Pondok Pinang, Jalan Raya Ciputat Raya. Betul. Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang. Oke, sampai ketemu lagi dengan gue Uca Limau di video-video berikutnya. Buat My Gengs, My Bro, tetap semangat, tetap usaha, jaga kesehatan dan sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.